Ngopi dulu bosku, biar lambung sama usus angkat bosku. Habis itu ngudut dulu, biar paru-parunya kuat ya bos. Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Terima kasih ya yang sudah mampir lagi ke channel YouTube saya JD Trade, dan saya mau lanjut lagi ke ruang pembantaian. Saya mau trading, dan terakhir itu saya trading di tanggal 29 Januari. Di tanggal 30 saya tidak trade teman-teman ya, karena sudah mau akhir bulan. Dan ini adalah tutup buku saya di hari ini. Mudah-mudahan masih diberikan kemudahan. Oke, langsung aja kita masuk ke ruang pembantaian. Quote bosku. Ya, ini terakhir saya trade di tanggal 29 Januari. Teman-teman bisa lihat di video saya yang kemarin ya. Dan saya belum trade hari ini. Kita akan nantinya saya akan sekalian memberikan penjelasan teman-teman. Saya akan menggunakan strategi sumbu panjang maupun sumbu pendek juga, dan kita akan menggunakan juga strategi tank short ya. Mudah-mudahan apa yang saya share ini bisa bermanfaat. Oke. Jadi teman-teman sudah tahu untuk strategi tank short kita pakai time frame di 1 menit, kemudian untuk durasi waktunya juga 1 menit. Dan indikator di pojok kiri bawah, teman-teman bisa lihat, pilih Bollinger Band, periodenya di sini di set 20, simpangannya 2. Kemudian kita akan pakai moving average di sini periodenya 5, untuk settingannya moving average SMA. Kemudian di sini saya kasih warna kuning, dan kita akan pakai CCI periode 15, saya tebalkan dan saya kasih warna kuning. Untuk strategi tank short ini hanya menggunakan 3 indikator, yaitu Bollinger Band, slow moving average, dan CCI ya. Kita besarkan di sini. Dan apalagi, kita akan mencari aset yang mendukung, dan saya akan investasikan, dirubah dulu ya 1% dari balance saya sekarang, supaya ketahanannya kuat teman-teman, karena tidak setiap open pasti profit ya. Karena memang market itu probabilitas. Jadi kita atur money management kita. Jadi kalau kita bisa mengatur money management kita, kedepannya kita masih bisa profit konsisten ya. Tapi bukan menjadi sebuah kepastian, tergantung dari diri kita. Kita bisa menjaga resiko tradingnya, dan kita bisa menahan emosinya, dan kita juga mempunyai mental tentunya ya. Oke. Kita akan cari di sini, coba aset euro ya, euro USD bagaimana. Kalau kita lihat trennya lagi naik ya, tapi kalau ini kurang rapi teman-teman ya untuk euro USD sendiri. Coba euro GBP kita lihat bagaimana. Masih banyak, ini ada sumbu panjang sumbu pendek ya. Kita akan bisa trading menggunakan sumbu panjang sumbu pendek. Coba di euro USD yang persentasenya itu 93%. Teman-teman lihat di sini adalah candle botak ya, atau candle tidak ada sumbu atasnya. Dan kalau teman-teman lihat di sini ada sumbu bawah ya, dan di candle selanjutnya ada sumbu bawah, dan di atasnya adalah tidak ada sumbu atau candle botak teman-teman. Nah kalau teman-teman lihat seperti ini secara kita lihat dari pergerakan candle untuk aset euro USD bagaimana, dan kita hanya bisa melihatnya dari sejarah atau dari pergerakan candle sebelumnya. Lihat di sini adalah candle bulls ya, candle penguatan naik. Lalu di sini ada candle merah kecil, dia tidak mau naik lagi ya, sudah berat untuk naik ya. Ada candle spin top boleh saya bilangnya ya, atau candle kecil lah ya. Kalau kita lihat di sini ada sumbu panjang, lalu di sini ditarik lagi ke atas, ini sumbu pendek, di sini sumbu panjang, lalu di sini candle merah. Nah kalau seperti ini kita tunggu dulu teman-teman, dia sudah mulai melemah. Dan kalau kita lihat dari CCI-nya sendiri sudah di ke bawah ya, arah ke bawah ya. Tapi secara trennya dia masih kuat untuk naik ya teman-teman ya. Kita lihat apakah masih ada penguatan euro USD. Kita tunggu satu candle ini. Lihat satu candle ini candle hijau, dan di sini ada candle merah 2,
Lihat, dia mulai melemah, melemah, melemah. Kalau di sini ada candle hijau, maka saya akan ambil ke atas. Ya, saya akan ambil ke atas seperti ini. Ini candle hijau, hijau, koreksi. Lalu naik. Di sini sudah candle merah, ini candle hijau. Ya, sama seperti ini, merah, merah, hijau. Ya, terkoreksi kan, merah, 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 hijau. Merah, merah 2 kali, lalu hijau. Saya akan ambil dulu satu ke atas, karena memang trennya juga lagi naik ke atas. Ya, mudah-mudahan di sini langsung profit ya, artinya dia langsung naik ke atas teman-teman ya. Jadi kita lihat dari sejarah atau kita lihat dari pergerakan candle sebelumnya, karena memang market itu probabilitas teman-teman. Lihat ya, di candle merah, di sini adalah candle konfirmasi atau candle hijau, maka saya ambil ke atas, dan kalau kita lihat dia mulai menurun, dia mulai naik di sisi I-nya. Kita lihat sejarahnya dari candle sebelumnya, di sini hijau, lalu di sini candle merah koreksi, lalu dia hijau, lalu merah, hijau, merah koreksi, lalu hijau lagi. Ya, lalu mulai merah. Kita menunggu candle konfirmasinya. Kita lihat teman-teman ya. Tinggal 10 detik lagi. Oke, 5 4 3 2 1 boom, meledak. Oke. Meledak. Kita lihat saya sudah profit $860 ya. Pasti sudah paham ya menggunakan strategi tank chart itu. Dan penjelasan dari sumbu panjang maupun sumbu pendek adalah di saat di sini adalah candle botak atau candle tidak ada sumbu atasnya, lalu di sini juga ada candle botak, maka terjadi pelemahan turun didorong oleh shadow atas di sini. Tetapi kita tidak langsung open turun, kita menunggu konfirmasi dulu candle selanjutnya. Ternyata di candle selanjutnya ini bukan candle merah tapi candle hijau. Maka kalau kita lihat secara probabilitas di candle-candle atau sejarah sebelumnya, bahwa di saat terjadi koreksi dan ada konfirmasi candle hijau, kita ambil naik seperti itu. Jadi kita mengikuti seperti saya sudah jelaskan di video saya yang kemarin. Kita ini kapal getek ya, lawan kita adalah kapal tanker. Jangan kita lawan teman-teman, kita ikutin aja, kita pegang aja. Kalau dia ke utara, kita ikutin ke utara, dia ke selatan, kita ikutin ke selatan. Jangan kita lawan. Kenapa kalau kita lawan? Jangankan kena ombaknya, kena anginnya aja kita sudah tenggelam teman-teman ya, apalagi ditabrak langsung sama kapal tanker ya. Dasarnya apa? Karena ini market teman-teman, ini market loh teman-teman ya. Oke, kita lihat lagi. Nah, kita menunggu untuk masih di aset euro USD. Ini adalah market yang global ya teman-teman ya, bukan market OTC. Lihat di sini adalah sumbu panjang, di bawahnya adalah sumbu pendek, lalu di sini ada budi kecil sekali. Kita lihat di sini si candle ini mulai menguat, menembus tidak dari sumbu panjang sebelumnya. Nah, ini mulai tidak menembus ya teman-teman ya. Lihat. Oke, tidak menembus. Oke. Terjadilah doji atau hanya sumbu. Di sini adalah sumbu panjang, kita lihat sumbu panjang yang atas, lalu di sini adalah sumbu pendek yang di bawah. Artinya dorongan seller ya. Di sini juga dorongan seller ya. Dan di sini ada sumbu pendek di bawahnya ya. Kita menunggu satu candle ini dulu teman-teman ya. Jangan buru-buru langsung kita ambil open turun. Ya, kita tunggu dulu. Nah, ini mulai arah turun teman-teman ya. Artinya seller mulai masuk nih teman-teman. Oke, saya akan ambil 2%. Kita tunggu ya. Seller mulai masuk. Karena di sini adalah dorongan, di sini ada dorongan dari seller. Lihat sumbu panjang yang atas, dan inilah sumbu pendek, artinya sumbu tekanan buyer ke atas lebih lemah dibandingkan seller ya. Ada 2 candle di sini, dan di sini adalah candle botak ya, tidak ada sumbu atas dan tidak ada sumbu bawah. Secara probability kita lihat sebelum-sebelumnya udah ada 2 di sini, new candle botak, di sini juga candle botak, maka di sini saya akan ambil open turun. Oke, kita lihat. Dan kalau kita lihat dari sisi I-nya juga sudah mulai menurun ya teman-teman ya. Dia sudah melewati dari 100 ini ya. Mudah-mudahan benar terjadi pelemahan. Kita lihat. Masih ada waktu 40 detik. Saya entry 2% dari balance saya. Sebelumnya saya untung 925, saya entry 2%, saya compounding. Mudah-mudahan di sini meledak, tinggal 28 detik lagi. Jadi teman-teman, kita kombinasikan
Dengan strategi tank trot plus kita membaca market lihat dari sumbu panjangnya maupun sumbu pendeknya. Tekanannya mana? Kalau sumbu panjang ya dari atas ke bawah berarti tekan seller lebih kuat. Tapi kalau dari bawah ke atas sumbu panjang berarti tekan buyer menguat. Nah, sumbu pendek ini artinya pelemahan, teman-teman ya, pelemahan. Oke, meledak lagi. Open kedua saya. Sebelum itu ngopi dulu bosku, ngopi dulu ya, biar otaknya encer ya, biar pikirannya jernih bosku ya. Bismillah. Alhamdulillah. Nah, untuk teman-teman saya sarankan teman-teman yang masih baru atau pemula ya, pakailah Risk Trade yang sudah saya buat ini, ada di deskripsi YouTube saya, teman-teman tinggal download aja. Itu modalnya juga tidak terlalu besar dan ketahanannya sampai level 9. Modalnya tuh 560.000 dalam bentuk rupiah atau dalam bentuk dolar 67 dolar. Lalu di sini ada modal moderat dan resiko trading medium 1, medium 2, seterusnya sampai bawah saya buat. Jadi disesuaikan dengan modalnya teman-teman ya. Ya, segitu dulu teman-teman. Videonya udah terlalu panjang. Mudah-mudahan apa yang saya share ini bisa bermanfaat. Ambil yang baiknya, yang buruknya jangan diambil. Sampai ketemu lagi di trading saya selanjutnya. Bye bye. JD Trade channelnya YouTube Trader Pimula.